Halo Pak Raseto, Sumirat, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Inka Pakaterabit, NIM 11/2019-526. Teman-teman di sini pasti sudah tidak asing lagi ketika mendengar tentang kata sejarah, bukan? Karena sejak kita SD hingga SMA, kita semua telah mempelajari yang namanya sejarah Indonesia. Lalu, apa sih sejarah itu? Ada yang bilang sejarah itu romantis. Ada juga yang bilang sejarah itu identik dengan mantan. Dan ada juga yang bilang sejarah itu peristiwa masa lalu yang sangat penting. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sejarah mengenai filsafat. Jadi perkembangan filsafat ini teman-teman terbagi ke dalam 4 masa. Masa yang pertama adalah masa Yunani, yang kedua masa abad pertengahan, yang ketiga masa abad modern, dan yang terakhir masa abad dewasa ini. Pada masa Yunani, filsafat mulai berkembang sekitar abad ke-9 sebelum Masehi atau tahun 700 sebelum Masehi. Dalam bahasa Yunani, filsafat adalah filosofia, yang terdiri dari dua kata, yaitu philein dan sophia. Philein sendiri berarti cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Sehingga filosofia berarti cinta kebijaksanaan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Ternyata filsafat juga memiliki ciri khas sendiri ya teman-teman pada masa Yunani ini. Ciri khasnya ini ada 3. Yang pertama yaitu adanya perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Yang kedua, adanya perubahan pola sistem kepercayaan dari natural religius menjadi kultural religius. Dan yang terakhir, adanya corak pemikiran yang bersifat kosmosentris. Masa yang kedua adalah masa abad pertengahan teman-teman. Filsafat mulai berkembang sekitar abad ke-6 Masehi, yang ditandai dengan adanya pembangunan sekolah yang berfokus pada gramatika, dialektika, aritmatika, dan sebagainya. Kemudian filsafat kembali berkembang pada abad ke-13 Masehi yang ditandai dengan didirikannya universitas-universitas dan ordo-ordo. Lantas apa saja ciri khas dari filsafat di masa abad pertengahan ini teman-teman? Nah, di sini ciri khas filsafat pada abad pertengahan itu ada 4. Yang pertama itu, masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Yang kedua, filsafat lebih dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Yang ketiga, pemecahan persoalan selalu didasarkan atas agama. Dan yang terakhir, corak pemikirannya bersifat teosentris. Masa yang ketiga adalah masa abad modern. Jadi, pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia. Bagaimana cara atau sarana apa yang dipakai untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Namun, pada abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat terpecah belah. Pemikiran filsafat pada saat itu telah mampu membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa dengan pengertian dan caranya sendiri. Berikut adalah ciri khas dari filsafat pada masa abad modern. Ciri khasnya ini ada 4 teman-teman. Yang pertama itu munculnya Renaissance
dan humanisme. Yang kedua itu corak pemikirannya bersifat antroposentris. Yang ketiga, pemikiran filsafat masa abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metode logis ilmiah. Dan yang terakhir adalah pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis. Dan masa yang terakhir adalah masa abad dewasa ini. Filsafat dewasa ini atau filsafat abad ke-20 disebut juga sebagai filsafat kontemporer. Pada paruh pertama abad ke-20 ini, timbul aliran-aliran kefilsafatan seperti neo-Thomisme, neo-Kantianisme, neo-Hegelianisme, kritika ilmu, historisme, irasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, dan neopositivisme. Sementara pada awal belahan akhir abad ke-20 muncul aliran kefilsafatan yang lebih dapat memberikan corak pemikiran seperti filsafat analitik, kemudian filsafat eksistensi, strukturalisme, dan kritikan sosial. Ciri khas filsafat pada abad modern adalah desentralisasi manusia. Karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Lalu apa saja sih manfaat yang bisa teman-teman dapatkan ketika belajar tentang sejarah filsafat? Nah, manfaat belajar filsafat ini ada 3 teman-teman. Yang pertama, dapat membuat kita menjadi lebih bijaksana. Yang kedua, dapat membuat kita memahami dan menerima sesuatu yang ada dari sisi mana keadaan itu ada. Dan yang terakhir, dapat merasakan bahwa berpikir dan memikir sesuatu itu sebagai suatu nikmat yang luar biasa, sehingga filsafat diberi predikat sebagai keinginan yang maha berharga. Berikut adalah ringkasan materi hari ini teman-teman. Ada 2, yaitu yang pertama, perkembangan sejarah filsafat terbagi ke dalam 4 masa, yaitu masa Yunani, masa abad pertengahan, masa abad modern, dan masa abad dewasa ini. Yang kedua, manfaat mempelajari tentang filsafat. Yang pertama, menjadikan manusia lebih bijaksana. Yang kedua, dapat memahami dan menerima perspektif baru. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan rasa antusiasme manusia. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya mohon untuk dimaafkan dan sekian dari saya. Terima kasih.